Oke, soal berikut ini lebih teoritis. Ya, jadi saya mulai dari teori-teorinya. Yang 38 dulu. Ya, 38 ini adalah bab eksponensial ya, yang disajikan dengan cara fungsi. Ya, fungsi itu kayak ininya saja apa? eh, Cara penyampaiannya aja, tapi pada intinya ini soal eksponensial. Nah, rumus yang kita gunakan ini eh, adalah gini, kalau ada a pangkat x ya dikalikan a pangkat y, ini adalah a pangkat x ditambah y. Ini rumus yang kita gunakan itu ini. Ya. Dan fungsi fungsi atau ini lagi setelah selain ini nanti ada misalnya ada pangkat x dibagi a pangkat y, ini adalah a pangkat x dikurangi y. Nah inilah, jadi pijakan kita adalah rumus ini, fungsi ini fx, jadi x nya itu digantikan dengan a plus 2b min c ini ya, jadi ini akan menjadi 3 ya, pangkat dalam kurung ya a tambah 2b dikurangi c. Dengan rumus yang kita miliki ini ya, ini bisa kita rubah menjadi 3 ya, pangkat a ya, ditambah dikali 3 pangkat 2b, terus kemudian dibagi minus itu dibagi ya 3 pangkat c. Nah, maka ini bisa kita jadikan 3 pangkat a kali 3 pangkat 2b dibagi 3 pangkat c. Mana yang sudah sesuai ini? Nah, yang sudah sesuai adalah yang c. Kok belum mirip? Nah, ada soal lagi, ada rumus lagi. A pangkat x kalau dipangkatkan y namanya a pangkat x dikali y. Ya, kalau dipangkatkan lagi itu dikali. Maka ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat a kali ya, di sini akan menjadi 3 pangkat b kuadrat. Ya, dibagi 3 pangkat c. Kok masih belum mirip juga? Nah, oke, kita kan punya fx sama dengan 3 pangkat 3 pangkat x ya. Kalau kita ganti a, fa ini akan menjadi 3 pangkat a. Kalau kita ganti fb akan menjadi 3 pangkat b. Kalau kita fc ini akan menjadi 3 pangkat c. Seperti itu keterangannya ya. Maka 3 pangkat a ini bisa diganti dengan fa. Ya, dikali 3 pangkat b bisa diganti fb. Ya, dalam kurung kuadrat. Ya, karena di sini juga kuadrat. 3 pangkat c bisa kita ganti menjadi fc. Nah, jadi jawabannya jelas yang c. Terus berikutnya, ini agak ribet juga, ya. Jadi tapi ya, maksudnya asal kita mengerjakannya itu urut, runtut, enak itu, ya bisa kita kerjakan. Nah, langkah pertama x-nya dipindah ruas ke kiri, ya. Maka ini akan menjadi 3x min 2 per x, ya. Kemudian dikurangi x lebih kecil dari 0. Langkah pertama. Ya. Atau enggak usah sama dengan D. Langkah kedua, disamakan penyebutnya. Yang disamakan penyebutnya di sini dikalikan x per x agar penyebutnya sama. Yang di sini ya. Nah, ini dikalikan x per x. Sengaja tak pakai warna lain biar tahu apa yang kita lakukan. Ini dikalikan x per x. Maka ya, ini akan berubah menjadi, atau tak mulai dari sini aja. Tempatnya kan masih luas ya. Biar enak. Nah, di sini aja. Ini akan menjadi
3x min 2 ya per x min x kuadrat per x. Nah, lebih kecil dari 0. Ini bisa kita rubah menjadi 3x min 2 min x kuadrat dibagi x ya lebih kecil dari 0. Oke. Ini bisa kita faktorkan habis itu. Kita faktorkan ya, ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini x ya lebih kecil dari 0. Oke. Ini akan menjadi x di sini minus x. Maaf, x-nya harusnya di sini. Di sini x, di sini minus x. Kali minus x kan kuadrat ya. Di sini 3, di sini 2. Atau ini kita rapikan dulu deh. Kita rapikan dulu biar kita ngelihatnya itu enak. Ya. Dirapikan di atasnya sini. Nah. Di situ minus x kuadrat plus 3x min 2 per x ya lebih kecil dari 0. Jadi x-nya di kanan saja. Kan kebiasaannya kita gitu ya. Ini di kanan sini saja. Wah, ini kok malah hilang. Ya sudah. Ini kita hapus saja. Nah. Oke, karena kebiasaannya kita kan x-nya di kuadrat di kiri ya. Di sini min x, di sini adalah x. Di sini 3, di sini min 2. Min 2 dikasih min 2, di sini 1. Ya. Kemudian ini plus. Nah, min kali min kan plus ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Dengan x seperti ini ya. Maka di sini untuk membuat 0 x sama dengan 1, untuk membuat 0 x sama dengan 2. Jadi kita bikin garis bilangan. Ini pembilang ya. Di sini adalah penyebutnya. Ya. Untuk pembilangnya kita bikin garis bilangan dengan batasnya adalah 1 dan min 2. Anggap saja di sini 0, di sini adalah 1, di sini adalah 2. Ya. Nah, di sini karena nggak ada sama dengannya, di sini lubang. 1 dan 2 itu lubang. Ya. Untuk x kuadrat ya yang bentuk x kuadratnya minus ya, ax kuadrat tambah, nah ini kok coret-coretan gini. Ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Jika sama dengan 0 ya. Jika a-nya kurang dari 0 atau negatif, bentuk grafiknya kan seperti ini. Ya, jadi bentuk grafiknya tak gambar pakai tinta lain kan seperti ini. Yang atas ini kan darah positif, yang bawah darah negatif. Kita ingin tahu darah positif negatifnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini adalah darah positif. Ini adalah darah negatif. Ini juga darah negatif. Oke, untuk penyebutnya ya, kita bikin garis bilangan, batasnya adalah 0 dan 0 enggak boleh, jadi ini harus lubang ya. Karena ini hanya X itu aja, pasti ini adalah darah negatif, ini adalah darah positif. Nah, pembagian atas dan bawah ya, kita kesimpulannya pakai warna hitam. Kita ada batas ini, negatif bagi negatif adalah positif, ya kan? Batas berikutnya adalah ini, tetap di sini negatif bagi positif itu negatif, ya. Terus positif bagi positif ini adalah positif, negatif bagi positif adalah negatif. Nah, yang diinginkan lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0 itu negatif, ya. Yang diinginkan negatif, ya. Jadi yang negatif ini adalah himpunan penyelesaian. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Di sini, ini negatif ya. Negatif himpunan penyelesaiannya. Kenapa tak cari-cari lagi? Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Daerah sini. Nah, jadi
antara 0 sampai 1. Jadi 0 kurang dari X kurang dari 1, atau ya di sini lebih dari 2, X lebih dari 2. Jadi antara 0 dan 1 dan X lebih dari 2, jawabannya adalah E yang benar. Oke.